Indonesia memiliki potensi pengembangan ikan hias laut yang begitu luas. Salah satu jenis ikan hias laut adalah ikan clownfish. Clownfish atau ikan Nemo adalah ikan hias air laut yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi. Clownfish merupakan satu di antara 34 spesies anggota genus Amphiprion, famili Pomacentridae. Daerah penyebarannya relatif luas, terutama di daerah seputar Indo-Pasifik. Pada umumnya dijumpai pada laguna berbatu di seputar terumbu karang, daerah kostal pada perairan jernih sampai kedalaman 50 meter. Beberapa alasan mengapa clownfish diminati sebagai pajangan di akuarium karena keindahan warna tubuhnya yang oranye dengan hiasan 3 garis putih pada bagian kepala, badan dan pangkal ekor, memiliki postur tubuh mungil, tidak galak, dan gerakan yang lincah seperti badut. Pemenuhan permintaan pasar yang masih mengandalkan tangkapan alam dan tidak diimbangi dengan hasil kegiatan budidaya mengakibatkan eksploitasi yang tidak terkendali. BBPBL Lampung sebagai instansi pemerintah di bidang teknologi budidaya laut telah melakukan kegiatan budidaya clownfish guna menghasilkan teknologi budidaya clownfish secara massal. Kegiatan budidaya ikan clownfish di BBPBL Lampung dimulai sejak tahun 2008. Spesies yang telah berhasil dikembangkan adalah Amphiprion ocellaris, Amphiprion porcula, Amphiprion picasso, Amphiprion melanopus, dan Premnas apigrama. Kegiatan budidaya clownfish dimulai dari pemeliharaan calon induk dan penjodohan. Calon induk clownfish dapat berasal dari alam maupun hasil budidaya dan dipelihara di akuarium atau bak fiber. Agar tercipta suasana yang nyaman bagi clownfish, maka dalam bak pemeliharaan ditambahkan anemon dan shelter sebagai tempat berlindung. Pakan yang diberikan berupa pelet, cacing darah, dan artemia dewasa. Tahap selanjutnya adalah penjodohan. Calon induk yang telah berukuran lebih dari 4 cm dipelihara dalam akuarium dengan kepadatan 5-6 ekor per 100 liter. Agar kondisi nyaman dan merangsang terbentuknya pasangan baru, di dalam akuarium ditempatkan anemon laut jenis Radianthus ritteri. Selanjutnya dilakukan pengamatan sampai didapatkan sepasang calon induk yang menguasai anemon dan hidup secara harmonis. Clownfish termasuk ikan hermaprodit protandri, di mana ikan yang berukuran kecil berjenis kelamin jantan dan ketika tubuhnya besar berubah menjadi betina. Induk jantan dan betina dapat dibedakan berdasarkan panjang tubuh. Induk jantan siap memijah mempunyai ukuran panjang 4-6 cm dan pada ukuran lebih dari 6 cm sudah berubah menjadi betina. Sepasang induk clownfish dipelihara dalam akuarium dilengkapi dengan tembikar sebagai substrat untuk menempelkan telur, aerasi serta saluran inlet dan outlet. Induk yang akan memijah ditandai dengan induk jantan melakukan pembersihan substrat, melakukan gerakan berayun-ayun dan tarian patah-patah mengitari induk betina. Proses pemijahan berlangsung antara pukul 12 sampai dengan 15 waktu Indonesia bagian Barat. Pembuahan berlangsung secara eksternal. Induk betina menempelkan telurnya sedikit demi sedikit di substrat, diikuti pembuahan oleh induk jantan. Kedua induk melakukan penataan posisi telur sehingga menjadi rapi. Selanjutnya,
aktif melakukan pembersihan dan perawatan telur dengan mengibaskan ekor dan menyemprotkan air melalui mulut di sekitar telur. Masa pengeraman telur 7-8 hari dan induk akan memijah kembali 10 hari setelah bertelur. Sepasang induk klompis dapat menghasilkan 800-1000 butir telur. Berikut adalah perkembangan warna telur klompis. Pada hari pertama dan kedua, telur berwarna bening untuk Amphiprion ocellaris, Premnas, dan Amphiprion melanovus. Sedangkan telur Amphiprion percula dan Amphiprion picasso berwarna orange. Pada hari ketiga, telur mulai berwarna kehitaman. Pada hari kelima berwarna silver dan pada hari ketujuh sudah nampak bintik mata. Pada hari ke-7 atau ke-8, induk beserta telur dimasukkan ke dalam keranjang dan dipindahkan ke bak pemeliharaan larva. Telur menetas pada malam hari berkisar pukul 19-21 waktu Indonesia bagian Barat dan larva akan langsung masuk ke dalam bak pemeliharaan larva. Derajat penetasan telur berkisar 80%. Wadah pemeliharaan larva dapat berupa bak fiber, bak semen, maupun akuarium. Padat penebaran larva 3-5 ekor per liter. Pakan larva umur 1-10 hari adalah rotifer dengan kepadatan 10-20 ekor per mililiter. Nanochloropsis diberikan sebagai pakan rotifer dan penyangga kualitas air. Pada hari ke-7 sampai ke-20 diberikan Nauplii artemia dengan kepadatan 200-300 ekor per liter. Pada hari ke-15 sampai ke-20 dikenalkan pakan pelet ukuran 200 mikron. Sintasan larva mencapai lebih dari 60%. Penyiponan dilakukan ketika larva sudah diberi artemia. Setelah berumur lebih dari 20 hari, benih klompis dipanen dan dipindahkan ke akuarium volume 100 liter untuk didederkan. Panen dilakukan dengan cara menurunkan air bak hingga 5 cm, dilanjutkan dengan mengangkat benih beserta air pemeliharaan menggunakan gelas plastik lalu ditampung ke dalam baskom untuk kemudian dipindahkan ke dalam akuarium pendederan dengan kepadatan 3-5 ekor per liter. Pakan yang diberikan berupa pelet dengan ukuran 300-400 mikron dengan frekuensi 4-5 kali per hari. Ditambahkan pula Nauplii artemia 2 kali sehari dengan dosis 50 ekor per liter sebagai pakan tambahan.
Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan cara penyimpanan sisa pakan dan kotoran serta pergantian air sebanyak 70% 2 kali sehari. Untuk mencapai ukuran pasar, yaitu lebih dari 3 cm, benih dipelihara selama 4-5 bulan dengan sintasan berkisar 75-80%. Pertumbuhan kelongpis tergolong lambat dibandingkan dengan ikan konsumsi. Hal ini sesuai dengan ukuran ikan dewasa atau induk yang hanya memiliki panjang 7-8 cm. Berikut adalah beberapa ukuran Nemo sesuai dengan usia. Larva berukuran 0,2 sampai 0,3 cm. Benih umur 20 sampai 30 hari berukuran 1,1 sampai 1,3 cm. Benih umur 60 hari berukuran 2,1 sampai 2,3 cm. Umur 90 hari berukuran 2,9 sampai 3,2 cm. Umur 120 hari berukuran 3,4 sampai 3,6 cm. Umur 150 hari berukuran 3,9 sampai 4,5 cm. Dengan keberhasilan BBPBL Lampung membudidayakan ikan kelongpis secara massal, diharapkan pelan-pelan dapat mengalihkan kegiatan penangkapan menjadi kegiatan budidaya. Di samping itu, dapat membuka peluang usaha baru yang menguntungkan serta dapat meningkatkan pendapatan pembudidaya. Beberapa jenis ikan hias yang telah berhasil dibudidayakan di BBPBL Lampung adalah Blue Devil, kuda laut, dan Kardinal Banggai. Selain itu, beberapa jenis ikan hias laut lainnya sedang dalam tahap pengembangan seperti udang hias dan Amphiprion percula jenis Platinum.